Halo guys, kembali lagi di Potmara, podcast Bapema Cakrawala. Di episode ketiga kali ini, gue akan ngebahas mengenai Bapema Cakrawala bareng sama ketua umum dan jajarannya. Tapi sebelumnya, kenalin dulu, gue Indah sebagai host, dan tentunya di sini gue nggak sendirian nih, gue ditemenin sama anggota dari Bapema Cakrawala itu sendiri. Ada ketua umum, ada kepala bidang redaksi, dan ada kepala bidang organisasinya. Yuk kita kenalan dulu nih, di sini ada siapa aja? Halo guys, kenalin nama gue Nurlisa Tunggarati. Di sini gue menjabat sebagai Ketua Umum Bapema Cakrawala periode 2020-2021. Salam kenal ya. Hai gengs, di sini gue Zahra sebagai Kepala Bidang Redaksi periode 2020-2001. Halo, nama lengkap saya Alnovi Renaldo, bisa dipanggil Oki, menjabat sebagai Kepala Bidang Organisasi Angkatan 2018, Prodi Manajemen FEB UMJ. Oke, ini tadi kita udah kenalan ya sama kakak-kakak nih yang ada di sini. Topik pembahasan kita kali ini tuh mengenai Bapema Cakrawala. Nah, kebetulan periode Bapema Cakrawala tahun 2020-2021 sudah mau berakhir nih. Pasti sudah banyak sekali kegiatan, program kerja, dan juga kayak rintangan selama berorganisasi di Cakrawala ini. Tapi sebelum membahas itu, gue mau nanya dulu nih, apa sih yang menelatar belakangi atau alasan kalian mau masuk ke Bapema Cakrawala? Terlebih lagi kan kita kuliah nih di ruang lingkup yang namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pasti jurnalistik tuh kayak masih asing gitu lah ya terdengar, dan juga banyak belum yang minat gitu ya kalau di dunia ekonomi gitu. Nah, aku mau nanya nih sama kalian, apa sih alasannya gitu? Oke, kalau misalkan ditanya soal alasan ya, mungkin dulu waktu awal banget gue jadi mahasiswa baru di FEB UMJ ini, jujur ya, karena memang dulu gue daftar di Bapema Cakrawala bareng sama rekan gue, sama Ardita sama Ika juga. Itu bener-bener awal-awal ya gue tertarik mau ikut lembaga atau organisasi gitu. Jadi pada saat itu pas banget ada dari alumni yang dulu dari zamannya Tum Holil, itu beliau lagi ke kelas gue sama Ardita. Nah, terus dimulai dari situ kayak mereka memaparkan apa aja sih nih di organisasi Bapema Cakrawala gitu kan. Nah, terus setelah itu akhirnya gue inget banget pas setelah kelas kalau nggak salah ya, itu gue sama Ardita itu sama Ika itu, jadi kita langsung ngambil formulir aja gitu, kayak jadi kita masuk Cakrawala aja yuk gitu kan. Awal-awalnya tuh emang iya, awalnya sama temen aja nih, kayak mau ikut temen gitu. Iya, masih mau ikut temen dulu, karena kan bener-bener waktu itu kita bener-bener masih mahasiswa baru kan, belum tahu dunia kampus itu seperti apa. Nah, yaudah sampai akhirnya kita daftar, kita melaksanakan pelatihan dasar jurnalistik, terus kita punya keluarga baru, kita kenal teman-teman baru gitu. Terus makin lama ya semakin nyaman juga yang ada di sama teman-teman dari Cakrawala. Mungkin kalau alasannya itu sih. Oke, itu tadi alasan Kalisa. Nih kalau Kak Zahra gimana nih, alasannya apa mau masuk Cakrawala? Kalau gue sendiri jujur alasannya itu pertama emang gue suka ngoleksi buku-buku, baca buku-buku. Cuman itu bukan buku-buku yang mengarah ke pers atau jurnalistik nih gitu. Buku-buku bacaan anak muda aja kayak novel, sajak atau filosofis gitu biasanya yang gue suka baca. Nah, dari sekian banyak organisasi yang ada di FEB itu, menurut gue yang paling dekat dengan buku itu ya adalah Cakrawala ini gitu kan. Tapi menurut gue sendiri ya setelah berjalan 3 periode ini, alasan anak-anak di Cakrawala itu ternyata banyak dah. Gak cuma alasannya karena buku atau persnya gitu. Dan di Cakrawala ini kan memang kita media informasi ya Dah ya. Iya betul. Media informasi identik berarti dengan multimedia juga. Dan di kita itu ada yang namanya divisi desain layout gitu. Setelah gua tanya-tanya yang lain juga termasuk anak 2019-2020 sekarang yang masuk ke Cakrawala ini, ternyata ada yang tertarik di multimedia, videografi, fotografi gitu. Atau ada juga nih yang emang tertarik karena ajakan teman gitu. Iya, itu banyak sih ajakan teman ya, kayak contohnya nih simpelnya tuh karena kan kita balik tuh benar, kita identik dengan buku, tulis menulis gitu kan. Ada ajakan teman yang udahlah nanti lu nulis skripsinya tuh gampang karena lu udah terbiasa tuh dengan cara penulisan yang baik dan benar, kata baku dan segala macam gitu.
dari gue ya. Iya sih, tadi kan juga Kak Zara bilang dari banyak yang minat nih multimedianya. Gue juga kan karena gue ada basic kayak editing, kayak ngerti desain gitu, gue jadi tertarik buat masuk ke cakrawala itu gitu. Ada hal yang mendasari hal itu. Nah kalau Kak Oki gimana nih? Alasannya apa sih? Alasan saya berorganisasi apa ya? Kalau melihat organisasi kan sekumpulan wadah bagi para mahasiswa yang dimana di situ lingkupnya bisa kita mengenal ilmu maupun wawasan luas tentang apa ya? Bisa namanya public speaking dalam berorganisasi serta juga bisa mengenal luas cakrawala kan media ya. Entah itu videografi, fotografi dan lain-lain. Kalau untuk organisasinya sendiri, kalau di cakrawala kita juga bisa namanya apa ya lingkup belajar luas tentang apa ya public speaking ya, Betul. cara berkepemimpinan. Kalau untuk di luarnya kita bisa juga mengenal sosialisasi kemasyarakatan gitu. Iya, benar banget. Emang alasannya banyak ya, beraneka ragam gitu alasan masuk ke cakrawala. Ada yang awal ikut-ikutan teman tapi udah terjun langsung jadi suka gitu, jadi happy, jadinya punya banyak teman, malah jadi enjoy sendiri gitu. Awalnya ikut-ikutan sih nggak apa-apa, asal pas udah ngejalanin serius gitu. Betul sekali kayak gitu. Nah, tadi kan kita ngebahas sebelum periode Tumlisa nih ya kan. Nah, Tumlisa di periode 2020-2021 kan sebagai ketum nih, ketua umum gitu. Nah, apalagi Kalisa perempuan dan menjadi ketua umum perempuan di Bapema Cakrawala. Apa sih rasanya gitu menjadi ketua umum perempuan di Bapema Cakrawala? Apalagi kan terlebih lagi tuh banyak ketua umum yang sebenarnya tuh cowok gitu. Jarang banget nih yang cewek kalau di FEB nih. Oke, kalau misalkan berbicara soal rasa pasti rasa dari A sampai Z sudah dirasakan ya Kak Indah gitu. Susah senangnya tuh juga udah dirasain lah sama anggota sama BPH juga. Kalau mungkin ini boleh aku jabarin kali ya? Ya boleh, silakan. Susah senangnya gitu. Iya, suka dukanya Iya, apa suka sih? duka. Mungkin kalau sukanya dulu nih. Iya. Kalau sukanya itu mungkin gue tuh ngerasa kayak dibilang apa ya, dispesialkan mungkin ya. Karena kan memang mayoritas ketua umum di FEB ini memang laki-laki. Jadi di sini yang perempuan hanya cuman gue aja sama ketum Syarifah gitu dari IMM. Nah, ya dari situ mungkin sukanya. Terus ya sukanya pasti banyak banget lah gitu. Kita sama-sama sama-sama berproses dengan anggota dan BPH selama menjabat, itu juga termasuk rasa suka yang suatu kebanggaan juga, pengalaman juga gitu kita alami bersama-sama gitu kan. Kalau misalkan ke duka mungkin balik lagi lebih ke apa ya, ketika liputan. Iya, liputan malam Iya, atau liputan kayak terjun jam malam langsung gitu. iya, misalkan ketika ada berita yang memang mungkin darurat, bisa kita harus meliput di tengah malam, itu jujur mungkin bisa saya bilang duka karena ya saya sendiri kan juga perempuan gitu betul. ya. Pasti ada batasan. Iya, ada batasan keluar dari dari rumah tuh kan nggak mungkin. Maksudnya kita jam harus 10 ditelepon mama pulang di mana gitu. Iya kan udah ditelepon ya Kak ya. Iya, makanya itu karena kan nggak mungkin misalkan kita butuh liputan di kampus jam 12 malam gitu, ada kericuhan gitu. Iya. Ya itu mungkin bisa jadi duka yang saya alami karena saya nggak bisa datang gitu karena terbatas oleh jam waktu. Jadi mungkin biasanya diwakili oleh teman-teman yang laki-laki yang bisa menggantikan saya begitu. Nah kalau Kak Zahra nih sama Koki, kan periode sebelumnya tuh kan ketua umumnya adalah laki-laki gitu. Nah sekarang ketua umumnya nih perempuan. Ada ngerasa perbedaan gak gitu dipimpin sama laki-laki dan sekarang perempuan gitu? Kalau perbedaan itu pasti ada ya, ya kan. Bener, kurang lebih mungkin yang dibilang sama Tumlisa itu. Jadi kalau misalkan emang ada liputan yang on the spot harus malam, itu tuh menjadi agak suatu hal yang kendalanya cukup dikonsentrasikan nih gitu. Dia Tumlisa perempuan, saya sebagai kepala redaksi juga perempuan. Gak ada yang ngejaga gitu pas malam. Gak ada yang ngejaga kok ya. Aduh, ya kan. Terus benar punya fisik perempuan dan fisik laki-laki itu nggak bisa disamakan ya. Terus jam malamnya juga waktu itu benar banget. Kalau zamannya Tumtakin kan
lebih mudah ya, karena Tumtakin kan laki-laki dan mayoritas periode ini juga perempuan nih. Oh, iya. Cowoknya itu bisa dihitung lah pakai jari ya kan, Bisa saya lihat kok. bisa dilihat ya Di meja kan. kalian lihat ada lipstik sama bedak. Iya, ada Saya juga bingung itu kenapa, ada buat apa? Oh, jadi gini, kalau ini karena reporternya Iya. kan perempuan ya, jadi saat menghadap narasumber tuh kan harus cantik. Oh iya, udah ada PDH, ada ID card, Iya. ada semuanya, ada lipstik pendukung nih Siapa guys. tahu kok jodoh ya kan dari narasumbernya. Iya ya Allah. Iya. Gak ada tahu. Ya balik Iya. lagi ya, Iya, balik balik lagi lagi, ke yang oke. tadi. Kak, ya di zaman Tumtakin kan Tumtakin laki-laki gitu kan, ketika contohnya lah kayak kemarin ada Musma itu kan ricu di atas jam 12 malam ya. Nggak mungkin dong saya ataupun Tumlisa yang perempuan datang gitu kan. Malam-malam keluar dari rumah gitu, itu kendala. Mungkin kalau Tumtakin kan laki-laki ya nggak Iya. masalah gitu, dia nongkrong sampai malam juga nggak masalah bersama ketum-ketum lembaga ya kan, malam-malam gitu bahas apa liputan malam-malam gitu kan, jam berapapun juga dihadapinnya gampang, ricuh pun Iya. arang badai Betul. sikat Pada gitu saat kan. demo Pada waktu- saat demo tahun kemarin Iya. juga kan ada gas air mata dan segala macam maju kan, Diterjang mereka aja, lanjut. diterjang gitu Iya. kan. Kakak aja udah sampai pakai helm pas Iya, betul live banget. report kan. Iya gitu. Iya, itu suka dukanya ya. Jadi mungkin dengan seperti ini tuh sedikit mengurangi efektivitas kinerja dari BPM Cakrawala. Namun setiap periode itu pasti punya plus minusnya Iya, betul. sendiri-sendiri Pasti ada ya plusnya. kan. Dengan ketum kita yang perempuan ini saya jujur merasa kedekatan antar anggota itu lebih terasa gitu ya kan, karena perempuan kan lebih gampang gitu loh untuk masuk, pendekatannya lebih santai Iya, gitu. saya ngerasain juga sih itu. Iya kan, ngerasa kan lebih Iya, gampang karena masuk. saya juga pribadi yang kayak lebih susah kayak kenalan sama cowok atau ngobrol sama cowok lebih canggung lah Lebih gitu. Tapi kalau canggung, ke cewek kan. kayak ya udah Jadi kelihatan. dari curhat deket jadi Iya, ya kan, iya. jadi gitu ya kan. Iya. Terus ya kayak contohnya lah gitu, ada nih anak bidang saya, Iya. ya kan, kita rapat. Heeh. Ditanya punya ide gak ya buat video ini? Iya jawabannya gak tahu kak, gak punya ide. Kan kalau nggak deket kan kesel ya. Iya, marah-marah. Saya gitu contohnya. Iya. Tapi ini ya udah santai aja gitu. Iya cuman kayak anak saya Iya. gitu, anak saya. Paling gitu. ngomongnya tegas baik-baik gitu ya. Anak saya gitu. Cuman ya itu suka dukanya. Jadi di periodenya Tumlisa ini aku merasa kedekatannya itu lebih terjaga. Jadi kalau ada plus minus dari masing-masing BPH itu diungkapinnya tuh lebih gampang. Iya, betul. Gitu. Ngingetinnya lebih gampang karena kan organisasi ini tuh menyangkut hak halayak banyak ya, bukan satu orang aja. Itu sih. Oke. Nah kalau Kak Oki kan laki-laki nih, dipimpin sama seorang perempuan itu Melisa, rasanya gimana gitu? Kalau dari gue pribadi sih biasa aja sih. Kalau seorang pemimpin dari perempuan pun namanya berorganisasi itu kan umum ya. Dari setiap anggota maupun BPH-nya yang mau berkarir ataupun berilmu, belajar di organisasi gitu. Kalau untuk kelanjutannya Dikasih minum kopi dulu kali ya biar kita semangat. Iya. Iya, ya ampun. Gimana nih minumnya coba belum ya? ada Nah. ya. Semangat gitu. Iya. Mohon maaf ya. Iya mohon ini maaf. narasumbernya Iya. Iya, Intinya iya. paling sama mungkin ya. Iya. Sama Kak sama kayak Kak gitu. Zahra kali ya. Ada plus minusnya gitu. sebenarnya saya juga sempat malu gitu di Cakrawala saya cowok sendiri, banyaknya cewek kan gitu kadang Oh, iya. canggung, Tapi pengen aktif gitu ya, cewek lebih banyak gitu pemikirannya, ide kreativitasnya gitu. Buat saya ya Itu nggak jadi masalah lah ya. Nggak jadi jadi masalah. Oke, yang penting masih ada manfaatnya dan kasih Iya. plus minusnya seperti itu. Oke. Betul. Nah, selama periode 2020-2021 ini kira-kira udah apa aja nih tujuan yang sudah tercapai atau proker yang sudah dikerjakan, yang sudah selesai gitulah, yang bisa disampaikan atau diperlihatkan gitu oleh kalian selaku kepala bidang redaksi dan kepala bidang organisasi dan juga ketua umum nih. Apa aja sih program kerja atau kegiatan yang sudah terlaksana dengan baik?
Kalau dari bidang organisasi sendiri ada namanya PSDM, pengembangan sumber daya manusia, itu sudah tercapainya upgrading. Itu apa ya, berita ya, materi berita, videografi, fotografi itu masih berlanjut gitu, masih proses gitu. Selanjutnya humas itu sudah terlaksana stuban pertama dan kedua gitu. Adapun juga dari bidang organisasi kan ada PDJ maupun makrab ya. Makrab kita nggak bisa berjalan Karena pandemi. dikarenakan pandemi. Udah Kalau buat di redaksi sendiri itu tahun ini nih, ya. alhamdulillah banget ya kita punya podcast nih yang sekarang Iya, lagi wih, kita keren jalanin banget sih nih ini. ya. Ini adalah podcast pertama di BBM Cakrawala, nggak mau tepuk tangan gitu guys? Bagus. Tolong ya. Saya merasa bangga bisa jadi host di Iya, sini ya. bangga ya. Alhamdulillah. Ya, tahun ini alhamdulillah bisa terlaksana satu program kerja baru dari BPM Cakrawala, yaitu podcast gitu. Nah, untuk programnya sendiri ya pasti program kerja utamanya ya berita ya, sebagai identitas dari Cakrawala itu. Terus yang kedua ada Matmara atau mading online. Jadi kita itu berpikir gini, sebelumnya kan memang punya mading di tempel di ini ya, di papan, Iya, di papan papan mading mading. gitu kan. Cuman kan periode ini periode pandemi ya. Iya, betul. Mohon maaf nih, periode pandemi gitu. Jadi gimana caranya biar mading ini bisa terus jalan, bisa terus dirasakan oleh orang lain manfaat dari tulisan-tulisan ini. Akhirnya ya kita memutuskan untuk ya udah kita buat aja online Iya, betul. dengan cakupan target ranahnya itu di media sosial gitu kan. Terus ada yang namanya YouTube. Jadi di YouTube itu isinya itu video-video dari mulai gimana kami bekerja, terus kemarin ada sinematografi. Jadi YouTube kita nggak sepi nih, ada karya dari videografi dan fotografinya dituangkanlah di YouTube ini gitu. Mungkin kalau yang akan lagi digarap ini adalah majalah. Majalah ini akan menjadi proker penutupan dari BPM Cakrawala periode ini. Sekarang lagi proses penggarapan, proses editing. Targetnya itu naik ke digital. Mungkin ada cetak cuman hanya beberapa aja gitu. Intinya sih prokernya itu adalah gak jauh-jauh dari berita dan penulisan memang ya. Karena gini, karena kan tulisan-tulisan kita ini tuh penting gitu. Kita nggak tahu dari tulisan kita ini mungkin berpengaruh banyak atau berdampak kepada orang lain gitu kan. Dari mungkin yang tadinya suara-suara mereka tidak terdengar, dengan kita angkat jadi tulisan ini akhirnya terdengar gitu kan. Itu sih tujuan utama dan prokernya. Hal yang menarik sih, sebuah lembaga pers gitu mau mengadakan kayak podcast, kayak syuting video di YouTube dan lain-lain, itu hal yang menarik sekali. Nah, kenapa Cakrawala mau membuat Potmara nih? Nama Potmara tuh berasal dari mana sih dan maknanya tuh apa gitu? Pengen tahu aja nih, Kak Zahra, artinya apa gitu? Sebenarnya simpel aja dah. Potmara itu artinya podcast BPM Iya. Cakrawala. Dan tujuan diadakannya Potmara itu adalah gini. Pers itu image-nya kaku ya. Kaku gitu. Apalagi di mata mahasiswa baru yang mungkin notabene baru lulus SMA, ketika mau masuk organisasi itu maunya yang seru-seruan aja. Ya kan? Karena masih pola pikirnya itu masih mahasiswa gitu. Masih siswa gitu ya kan. Akhirnya digagaslah podcast ini, di mana Cakrawala ini memberikan ruang kebebasan untuk mereka menyampaikan pendapat mereka, isi pikiran mereka, pertanyaan-pertanyaannya di otak mereka dengan cara santai. Jadi di podcast ini tuh kita nggak ngebatasin lu ngomong ke gua, walaupun gua cutting lu gua gak masalah gitu kan. Jadi kalau image-nya kaku ini kan gak seru ya gitu kan, kurang seru nih. Akhirnya Cakrawala menghadirkanlah si podcast ini sebagai ruang untuk mereka tetap bisa menyampaikan aspirasi pikirannya, cuma lebih rileks gitu. Jadi gak fokus dengan yang kaku-kaku aja gitu. Iya. Bener sih, jadi kita organisasi di lembaga pers walaupun namanya pers jadi nggak ngebosenin gitu ya, jadi seru, bisa seru-seru tetap kayak gitu. Nah, Kak Lisa mungkin mau nambahin atau? Ya mungkin itu kali ya, maksudnya sedikit tambahin aja, di Cakrawala itu seperti yang udah dibilang sama Kak Zahra tadi gitu, image pers ini memang masih
terbilang kaku sih di kalangan, apalagi di kalangan mahasiswa baru gitu ya. Maksudnya yang mana mereka nih masih pengennya mungkin bisa dibilang santai, dan juga ada juga mungkin beberapa yang ikut-ikutan temen kali ya. Betul. Pasti itu juga dulu saya rasain. Jadi makanya agak-agak apa ya? Makanya dengan adanya podcast, videografi, sinematografi itu dimana kita benar-benar mewadahi dari teman-teman yang ada apa ya, minat di bidang selain apa ya, hanya menulis berita, itu kita benar-benar wadahi di sini gitu. Jadi kita nggak cuma liputan atau menulis berita, kita juga ada ya acara-acara santai gitu seperti podcast gini kan. Jadi dari teman-teman juga bisa menuangkan ide-ide yang apa ya, dari yang teman-teman punya bisa dituangkan gitu kan. Betul, apalagi sekarang kita sudah di era digital, kita mengikuti perkembangan zaman, sudah apa ya, maksudnya betul. Sudah bisa. Betul dari komunikasi, dari berita. Oke, tadi kita udah tahu nih ya apa program kerja yang udah tercapainya. Nah, kalau misalnya dibilang periode sekarang nih 2020-2021, periode tumlisa lah ya bisa dibilang, itu periode pandemi yang dimana nih kita menjalani periode ini selama masa pandemi, apa-apa terbatas, harus kayak menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya, pokoknya banyak yang ribet, dan apalagi kuliah tuh offline. Nah, oh ya online, maaf ya ampun, online. Iya itu juga info, maaf jadi ya, online. Ya. Kita online. Saya udah kebelet pengen offline soalnya, jadi kebayang-bayang offline betul, gitu. Online-nya udah mulai terlupakan. Nah, selama periode tumlisa pandemi ini gimana sih, apa ada kendala gitu selama beraktivitas di lembaga pers ini? Oke. Kalau misalkan kendala ya pasti ada gitu, apalagi ditambah ini periode saya nih pandemi jilid 2, karena pandemi jilid pertamanya sudah dijalani oleh periodenya Tumtakin. Iya betul sekali, kayak sinetron ini pandeminya gitu. Bener. Jadi memang pandemi jilid 2 ini kalau kendala mungkin lebih ke ini kali ya, dari anggota-anggotanya, karena kan ada juga beberapa anggota yang memang rumahnya jauh dari kampus, atau mungkin mereka pulang keluar kota karena memang rumah asalnya di sana, jadinya pulang kampung ya Kak. Jadinya misalkan ketika kita di sini memang butuh apa ya, liputan on the spot atau dalam hal apapun yang penting, kendalanya ya di situ gitu. Jadi kuantitas jumlah orangnya pun memang juga yang tidak banyak, ditambah lagi tadi karena jarak rumah juga yang ada beberapa yang jauh dan juga ada yang di luar kota. Mungkin itu sih kalau dari saya kendala. Nah, kalau di redaksi kan biasanya peliputan berita gitu, lagi COVID kayak gini pasti ada narasumber yang ribet tuh. Gimana tuh kalau ngeriput, apa kendalanya, susahnya? Benar kata bisa ya tadi. Itu salah satu kendala terbesar di periode pandemi jilid 2 ini gitu kan. Gini, karena kan berita itu butuh cepat ya. Berita itu harus cepat gitu, dari isu yang udah beredar, berita itu harus naik cepat. Tapi dengan adanya pandemi ini, dengan pejabat-pejabat kampus yang cukup sulit ya kan untuk ditemui, yang memang awalnya sudah sulit, lagi pandemi makin sulit, dan apalagi kan pejabat-pejabat kampus tuh mungkin mayoritas itu ya memang orang tua ya. Orang tua itu pasti lebih konsen terhadap pandemi ini ya kan, karena di keluarganya mungkin ada cucunya segala macam ya kan. Nah, mungkin ada juga akhirnya yang kita ngajuin wawancara itu kan ngajuinnya harus by WhatsApp ya Bang, yang biasanya kita bisa on the spot langsung gitu kan ke ruangannya, izinnya ke sana gitu ngajuin mau wawancara, ini harus dicat dulu. Kadang di chatnya itu dibalasnya entah kapan, atau malah kadang tidak dibalas gitu kan, sementara berita ini butuhnya cepat gitu. Atau ini plus minusnya juga sih dari online ini, jadi mengandalkan yang namanya Zoom atau Google Meet segala macam. Akhirnya karena mereka mungkin benar-benar tidak bisa ditemui karena satu dan lain hal, akhirnya mengusulkan untuk gimana kalau wawancaranya by Zoom aja. Nah, ketika dijalani by Zoom itu tuh ada kendala lain, Indah. Kendalanya tuh koneksi. Lagi wawancara sinyalnya hilang. Ini narasumber ngomong apa nih? Pertanyaannya lagi penting kan? Pertanyaannya lagi penting gitu. Ini poinnya si berita ini nih gitu kan.
ini narasumber suaranya kemana gitu. Nah sisanya benar liputan tadi, liputan yang on the spot, emang dengan jumlah yang limited edition, makin limited lagi dengan orang-orang yang rumahnya jauh atau ada di kampung. Kalau sehari-hari kan mungkin kita ada di sekre ya, jam kosong nunggu di sekre, mau istirahat bisa ke sekre gitu kan. Nah dengan adanya ini jadi suatu kendala baru lagi buat di redaksi. Jadi kuantitas jumlah beritanya itu memang berkurang gitu sih kalau Ya, dari karena redaksi. kendala yang tadi ya jadinya. Ya buat syuting YouTube kayak gini aja kan kita juga masih pakai fasilitas kampus ya, dan karena pandemi ini juga kan otomatis akan dibatasi juga gitu. Iya, kayak jamnya dan lain Jamnya sebagainya. ya kadang kita butuh waktu yang cukup lama. Sedangkan Biasanya bisa sampai sore jam 5, mungkin sekarang sampai jam 3, jam 2 gitu. Itu kan penting juga ya. Iya, jadi ngebatasin waktu kita juga ya. Jadi kuantitas karyanya juga berpengaruh dan sebagainya. Nah, kalau di organisasi nih selain makrab tadi kan belum terlaksana karena pandemi ya, mungkin orang-orang pada di luar kota dan membatasi kegiatannya gitu lah untuk menjaga kesehatannya. Kalau di organisasi selain makrab nih ada lagi nggak kendalanya gitu yang terhambat selama pandemi kegiatannya? Kalau dari organisasi yang terhambat ya selama pandemi ini pastinya online ya. Yang pertama, setiap kegiatan yang ada seperti rapat itu pasti diadakannya online. Online pasti tahu sendiri kan. Stuban gitu kayaknya online ya. Ya online pasti koneksinya kayak gitulah, terus ditambah peserta yang ada di via Zoom itu kayak jangkrik gitu, aneh gitu, sepi sunyi gitu. Jadi memang agak nggak kondusif aja ya kalau misalkan rapat-rapat gitu berjalan secara online. Iya, kebetulan saya juga dari organisasi Cakrawala kan. Nah, saya juga di bidang humas, di divisi humas itu melakukan studi banding. Ada program kerja namanya studi banding, itu harus online. Yang biasanya kan langsung kumpul sama lembaga PES dari kampus lain. Kebetulan kemarin kita juga udah melaksanakan studi banding online bareng sama suara mahasiswa di Unisba, terus ada juga LPM News dari UIN Jakarta gitu. Jadi harus online. Jadi nggak bisa ketemu, sedih kan ya, nggak bisa ketemu gitu. Nah, selanjutnya ada nggak sih harapan gitu ya buat Cakrawala nih ke depannya biar supaya lebih baik kah atau gimana gitu? Karena nih periode udah mau berakhir. Kita akan berpisah. Aku juga kan periode 2000, aku kan 2019. Aku 2019 dan kakak-kakak ini tuh di atas aku gitu ya, kita udah mau pisah nih. Ada nggak harapan gitu untuk teman-teman yang akan melanjutkan jejak nih Cakrawala selanjutnya? Siapa aja boleh, ayo. Oke. Mungkin kalau harapan buat teman-teman. Harapan aku sih yang pertama pasti tetap jaga semangat, jaga rasa solid, kalian bareng-bareng, dihadapin bareng-bareng, buat kedepannya itu memang gak akan mudah. Saya bilang, maksudnya nggak pasti ada beberapa kerikil-kerikil di tengah jalan lah yang akan mungkin suatu saat nanti bisa menghambat kalian, tapi mungkin kalian tetap harus berpegangan tangan bersama-sama buat menghadapi hambatan itu gitu. Jangan sampai kalian tuh lepas gitu. Iya, kita kan udah kayak keluarga, ya betul sekali, betul banget. Dong. Nah terus juga mungkin pastinya saya berharap teman-teman yang dari 2019 maupun 2020 itu bisa lebih baik lah dari kita ya. Maksudnya apa yang sudah kami ajarkan mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman, terus juga teman-teman bisa menerapkannya nanti lebih baik lagi dari kita. Siapa tahu lagi nanti di periode 2019-2020 bisa podcastnya mungkin bisa lebih keren dari kita kan Kak. Punya set sendiri, punya ruangan sendiri. Amin. Kita kan nggak ada yang tahu gitu. Pasti aku pengennya ada peningkatan lah di periode depan, periode yang akan datang nanti gitu. Terus juga jangan sampai teman-teman nih nanti di tengah jalan semangatnya hilang,
pokoknya harus tetap semangat Iya, lah tetap gitu. semangat Iya. ya, harus tetap semangat Iya, teman-teman. mungkin itu. Pokoknya ya diambil aja, ambil yang baik dari periode kita, yang buruknya jangan diikutin, dibuang Iya, betul. gitu. Terus juga aku mau minta maaf sama teman-teman kalau misalkan selama selama satu periode ini aku ada salah kata atau salah perbuatan, terus juga maaf kalau misalkan kepemimpinan saya belum maksimal, belum sesuai dengan harapan teman-teman. Nextnya buat ketum yang akan datang semoga bisa lebih baik dari aku, bisa merangkul temen-temennya, jangan sampai nanti ya ada yang hilang, pokoknya harus lebih baik lah dari aku jadi melo deh. Oh. Aduh, Aku jadi agak iya jadi kayak sedih juga gitu. Apa Iya. ini kan maksudnya terakhir ya, kita lagi penutupan Iya. hati wanita gitu, kita lagi penutupan ya, mungkin ini yang terakhir kita ada di acara podcast Potma. kali ini, Potmara gitu. Mungkin itu aja sih harapan dari aku. Kalau Kak Zahra gimana nih, ada harapan? Iya boleh Kak Zahra dulu. Harapan aku untuk periode besok ya, harapan aku ya pasti notabene garis besarnya sama Tum Lisa gitu. Aku pengen di setiap periode itu semakin ada peningkatan gitu kan. Peningkatan dari program kerja atau apapun itu, pastikan harus lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Terus pesan-pesannya buat pengurus besok gitu ya. Ingat aja kalau keputusan untuk masuk Cakrawala ini adalah keputusan kalian. Kalian yang memilih untuk bergabung dengan Bapema Cakrawala. Kalian juga yang harus bertanggung jawab atas pilihan kalian sendiri gitu. Kalian nanti akan disumpah loh di atas Harus Al-Quran. bertanggung jawab Iya, ya, harus keputusan bertanggung ini. jawab atas pilihan kalian sendiri gitu. Semoga roda kepengurusan satu periode ke depan nantinya itu bisa semakin sukses. Amin. Nama Bapema Cakrawala bisa semakin dikenal Semakin oleh besar, banyak ya. pihak ya kan. Semakin lebih kompak lagi karena kan dari Amin. kesolidaritasan satu organisasi ini membuahkan hasil karya yang semakin baik, semakin bagus pastinya ya kan. Kerikil-kerikil itu pasti ada, yang namanya pasang surut menjalani roda kepengurusan itu ada. Setiap lembaga saya yakin punya kerikil masing-masing Iya, gitu. pasti. Jadi kalau misalkan kalian di tengah jalan menemukan sebuah hambatan gitu ya, jangan putus asa gitu, jangan merasa kayak organisasi gua nih gini gitu Iya. kan. Karena ngelihat organisasi lain tuh mungkin Lebih enak-enak bagus aja. kali gitu ya, ha-ha. Saya yakin Iya. organisasi manapun yang namanya kita berkaitan dengan banyak pihak gitu kan, banyak pihak itu banyak otak, banyak Betul. pikiran yang banyak mau gitu kan. Itu pasti ada yang namanya polemiknya, dinamikanya tuh ada gitu. Jadi ya dicari solusinya aja Cuman bareng. itu balik Betul. lagi Betul. adalah keputusan kalian kok yang masuk bergabung dengan Bapema Cakrawala. Harus Betul. mau berjuang bareng-bareng gitu. Apapun yang terjadi, ingat ini adalah tanggung jawab kalian. Nasib kepengurusan ini besok ada di tangan kalian. Tuh denger ya kalian semua. Mati atau tidaknya Organisasinya ya organisasi ini Tangan besok kalian. ada di tangan kalian gitu. Gitu. Apapun ingat, hambatannya ingat. Iya. Ini adalah keputusan gua. Gua harus bisa pegang omongan gua sendiri. Iya. Gitu. Ini pelajaran buat di kehidupan lainnya juga Iya, ya. Nggak betul. cuma di Nggak cuma di organisasi Iya, aja. betul. Jadi Di kehidupan. di kehidupan real kita pun kita harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri, dengan atas apa yang sudah kita pilih gitu. Kita Betul. nggak bisa main lepas Iya. tangan gitu aja. Itu namanya nggak Karena gimana ya. iya, karena kan organisasi itu menyangkut halayak banyak ya. Betul. Kalau kalian satu aja orang misalkan dari divisi A nih males-malesan, yang terhambat kan Jadi bukan cuman satu diri orang divisi aja. itu aja ya. Iya, Ha-ha. semuanya bisa kena. Betul. Itu sih. Nah, kalau- Semangat, gengs. Semangat. Semangat. Iya, kalau kau Ki, harapannya apa nih? Laki-laki siapa tahu beda gitu. Harapan aku dari kalau bidang organisasi ya, yang pertama tetap solid antar sama anggota maupun BPH gitu. Mm-mm. Tetap jalin silaturahmi untuk sesamanya. Jangan pernah putus asa maupun putus semangat gitu. Kalian namanya menjalankan sebuah kegiatan, di situ kalian gak maksimal, di situlah kalian belajar gitu. Benar-benar. Betul banget. Karena namanya berorganisasi, kalau dikatakan wadah, di situ kita juga bisa tempat belajar gitu. Iya. Jadikan tempat belajar patokannya. Jangan dijadikan patokan
buat main-main Ah, aja gitu ya. Bukan. Terus iya, tempat berproses dari teman-teman. Hmm. Iya. Ya. Atau ada orang yang bilang patokannya harus bisa dalam berorganisasi di bidang media gitu. Padahal Di sini belajar Enggak, bareng-bareng. kita juga Kita bisa belajar bareng-bareng dari nol. Saya pun juga nggak bisa gitu. Ya apa ya? Maksudnya belum menguasai seluruhnya Ya, gitu belum ya. Cuman menguasai kan seluruhnya balik lagi gitu. kita di sini juga sama-sama belajar, sama-sama berproses gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Iya. Jadi ya selagi kita jalanin bareng-bareng, aku pikir nggak ada masalah sih. Gitu. Boleh ayo nambahin Kak Zahra. Kalau yang tadi dibilang harus bisa segala macam, menurut aku kamu masuk organisasi pasti punya tujuan, pasti harus punya target pencapaian gitu kan. Bagaimanapun pilihanmu adalah masuk ke ranah jurnalistik dan kamu harus siap dengan kemampuan jurnalistik gitu kan. Cuman memang di sini itu adalah tempat proses belajar gitu. Memang mungkin akan jangan jadikan patokan itu di sini itu langsung patokannya adalah pers di luar sana yang sudah besar. Mungkin kalian memang diarahkan untuk menjadi seperti di sana, seperti ke sana. Cuman kan untuk mencapai ke sana itu butuh yang namanya jam terbang, butuh yang namanya pasang surutnya belajar. Jadi nggak langsung semuanya itu memang langsung digapai hanya dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun gitu. Gue pun berani ngomong berhadapan kayak wawancara di depan dengan rektor, dengan wakil rektor itu butuh perjalanan gitu. Pasti semua dinamikanya tuh ada gitu. Tapi balik lagi ini adalah organisasi pers, ya memang kalian harus siap dengan yang namanya ruang lingkup pers, dengan yang namanya berita dan segala macam itu memang kalian harus siap. Ya gitu. walaupun diri ngerasa belum mampu, tapi di sini harus Iya, siap. Jadi iya, siap betul. dulu gitu, Iya, mau karena kan belajar. kalian masuk ke sini punya tujuan ya. Iya. Tujuan itu berarti kalian harus punya target yang pencapaian, gitu kan. Nah, pencapaian ketika kalian masuk ke dunia jurnalistik ya memang harus tidak jauh dari yang namanya jurnalistik gitu kan. Kalau tujuan kalian adalah untuk menggapai sesuatu yang berkaitan dengan pembelajaran keagamaan atau apa, mungkin kalian bisa masuk ke Iya, gitu kan. Mungkin di sini masih kurang kayak yang tujuan kalian memperdalam seni, ada WKS Kastalani di sini gitu kan. Betul. Kalau kalian milih masuk pers, masuk Cakrawala ya tujuan dan pencapaian kalian ya memang harus Di berkaitan dengan jurnalistik gitu menurut gua. Aku boleh nitip satu lagi nggak? Iya boleh Kak. Rekrut maba banyakin cowoknya dong. Oke. Rekrutnya. Maba yang cowok-cowok boleh join ya ke Cakrawala. Iya, boleh nggak? Ternyata nitip itu ya, Iya. banyakin cowok. Nanti kalau banyak cowok nanti jadi imbang kan cewek sama cowoknya. Emang Jadi seru kok couple Cakrawala gitu ya. kalau Siapa tahu cowok. jadi couple. Selain liputan on the spot yang tengah malam, Iya. badai hujan Iya, gampang. demo kayak betul. gitu-gitu kan. Iya, nanti aku jadi rajin ke sekre dah kalau banyak cowoknya. Jadi kamu ini ya. Jadi kamu nanti akan semakin semangat gitu walaupun sudah lengser. Kita kan nggak tahu ya, siapa tahu namanya cocok kan. Iya walaupun lebih tua it's okay. Iya, kirain. Bukan jodohnya udah ada kebetulan. Oh iya. Siapa? Ada lah dari sebelah. Oh, dari sebelah. Iya. Waduh, sebelahnya kanan apa kiri nih? Kanan kiri apa pojok apa tengah apa mana nih? Atas bawah kan kita nggak Cowok tahu. kan kalau join keren nih, pakai Iya, PDH kayak betul. Kak Oki, PDH bawa kamera. Betul. atau pakai ID card tuh Lagi ada rusuh-rusuh kayak kemarin Udah kayak, on the spot. wih, Ya, Kak. Dan cowok-cowok masuk Cakra tuh bisa loh masuk ke ruang DPR itu. Nah, tuh. Betul. Dengan mengandalkan ya nih ID card. ID card media pers ini Kita bisa cuman masuk. kita nih yang bisa masuk nih, kecuali BEM ya. Iya. Kita bisa masuk. Karena kita itu adalah media pers, media informasi. Kita bebas mengangkat apapun, berbicara apapun, menulis apapun, menuangkan pikiran apapun, asalkan tidak melanggar pedoman pers, etika Betul. pers. Data yang kita tulis, data yang kita omongin itu berdasarkan fakta yang Betul. valid. Itu kita boleh membahas itu, mengangkat dan menuliskan itu. Banget kan masuk ke Cakrawala? Betul. Apa tuh? Langganan ketemu
pejabat-pejabat Iya, kampus. nah, iya langganan Iya. ketemu pejabat-pejabat Kalian nggak pernah lihat kampus. pejabat kampus bisa Pengen lihat? iya, bisa apalagi bertatap langsung nanya dengan, langsung dengan kapan Pak lagi. Rektor kan kapan kan? lagi loh. Di telepon, bukan telepon. telepon pacar, Iya. di apelin Pak Rektor saya. Makanya itu. Iya, HP tetap rame walaupun nggak punya doi. Nggak punya, tetep rame, nungguin balasan narasumber gitu Oh, kan. nungguin yang nelfon Pak Rektor Iya, gitu. Pak Rektor di mana ya Pak ya? Kita jadi nungguin ya nggak apa-apa, tapi Nggak itu apa-apa. kita semangat loh nungguin pasti excited banget lah Iya, kita excited. mau wawancara Pak Rektor, Itu melatih Pak Warek, bener-bener melatih Kalian tuh public bener-bener speaking juga. diangkat di situ loh. Betul. Ketemu dengan pejabat-pejabat kampus itu ya kan, liputan harus on the spot yang cepet gitu menyampaikan, berpikir cepat juga. Ada suatu tragedi itu harus cepet tuh mikir, ini mau dibikin berita kemana nih, Iya. arah beritanya apa nih, apa yang menarik nih dari isu ini. Itu kalian dilatih berpikir cepat, tanggap cepat. Itu Pengalaman yang dilatih menarik banget. itu pastinya ya buat kita, buat di sharing juga ke teman-teman nanti. Gue pernah loh ngewawancara rektor gitu. Gue pernah loh ke rektorat, udah tahu belum gitu. Iya. Keren tuh kan. Kayak suatu kebanggaan gitu. Iya, Udah mungkin pernah banyak yang belum tahu. belum masuk ruang rektor? Iya, udah pernah belum masuk Masuk ruang rektor. warek, warek 1, warek 2, warek 3, Iya, warek bagus. 4 gitu kan. Hmm. Iya. Itu udah masuk. Iya. Wah, pembicaraan tadi menarik banget ya guys. Makasih banget nih buat kakak-kakak di sini yang udah mau sharing, mau cerita tentang Bapema Cakrawala. Dan ya ini video podcast terakhir bareng di periode ini bareng sama Tumlisa, sama Kak Zahra dan Kak Oki. Dan selanjutnya nggak mungkin bakal ketemu tetap pasti. Cuman di acara Potmara ya udah di sini terakhir Karya gitu. terakhir kita enggak sih, enggak terakhir. Iya sih, Majalah. Oh iya, masih Cuman ada. Podcast terakhir yang dipertanggungjawabkan Iya, betul. oleh periode ini adalah Ini podcast ini Podcast podcast penutupan kita lah. kita pamit guys. Dah. Mau pamit boleh nggak ini? Iya, nggak sekarang? boleh, belum. Oh belum, Tunggu ya. belum. Kirain ini udah boleh pamit Iya, gitu kan? Pamit ya, baik. Nah, buat cindera mata gitu ya, Iya. buat Oke. sebagai kenang-kenangan udah pernah join di Potmara nih, ada plakat dari tim Potmara buat Apa nih? Apa nih? Aku dapat apa ya? Apa nih? Aku sebagai kepala plakatnya bidangnya belum nih. tahu nih. Apa nih? Aku belum tahu apa ya. udah siap nih. Iya. Ya kan? Kita dapat apa? cover batik cakep banget kan? Iya. Lucu lah. Gak pernah Cinta ya. Indonesia. Cinta Indonesia. Iya, bagus, cakep. Bagus. Ini Raca plastiknya ban. buang kali ya, masih baru banget, masih wangi. Masih baru. Masih bau pabrik. Itu asik tuh buat diprotek. Iya gitu nih ya. tuh kan. Taruh kolong dulu. Nah ini plakatnya diginiin aja kali ya biar Didiriin, kelihatan. didiriin. Didiriin. Oke, tar dulu. Maaf nih. Wis. Gini kali ya. Beginda ini. Copot aja. Copot aja ininya nggak usah kali ya. Iya. Nih gini aja. Tuh Jadi bagus. ini- Aku dapat plakat. Lihat kamu Ambil dapat tuh, plakat ambil. dari Potmara. Jadi kita terima tuh. serah terima dulu Serah kali ya. terima diri. Serah terima dulu. tuh. Oke. Nggak boleh Iya, dijual ya. diwakilin. Itu duit jangan dijual. Tapi itu Oh, iya. dipajang di rumah siapa kalau satu gitu nih? Di sekre aja apa gimana? Dihibahkan atau mau bawa pulang ganti-gantian, kalau nggak difoto dulu terus dicetak Jadi fotonya. bulan pertama di rumah Tumlisa, Iya. selanjutnya di rumah saya. Ya, terus Oh, Kak Oki. baik, nggak masalah. Kalau mau difoto dipajang di rumah jadi Besok kita beli rumah baru. Kita fotonya gimana ya? fotonya diri Diri nih. atau duduk Diri tim aja ya? operator diri aja. Oke. Ini Mas. Ya udah, nih ke Kak Lisa kali ya sebagai ketum atau ke Kak Oki? Kak Lisa, ya udah. Geser dulu berarti. Boleh lah. Enggak usah. Iya. Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa penutupan ya. Iya. Oke. Oke, tengah. Ya. Kita foto dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah nih. Udah penutupan dulu ya. Tuker aja bangkunya. Nih. Oke teman-teman, makasih banyak nih udah nyaksiin podcast Potmara kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Bapema Cakrawala karena bakal banyak informasi yang kita share di banyak konten-konten menarik yang akan kita share di YouTube. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita ya kan, follow Instagram kita di Namanya
Cakrawala FEB UMJ. Nah, di situ juga Dan ya. satu lagi, Apa? jangan lupa baca berita kita Ya. nih di website kita di Ya. www.cakrawalafebumj.com. Nanti semuanya tuh kita share linknya di description box, oke? Oke. Nah, terima kasih teman-teman. Dadah.